Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami dalam mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin atau PTTM dengan materi yang baru ya, atau bab baru, yaitu penggunaan alat ukur dalam teknik permesinan. Perlu adik-adik ketahui sebenarnya alat ukur ini dalam terutama dalam teknik permesinan itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Dia berperan sangat penting dalam bagus tidaknya hasil pekerjaan kita ya. Jadi pengukuran dalam teknik permesinan itu sangat menentukan hasil dari pekerjaan kita, karena terutama di teknik permesinan itu dia memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Dia sampai 0,0 sekian ya, dia mempunyai tingkat ketelitian tinggi. Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan seperti pekerjaan bangunannya, dia tidak terlalu mementingkan atau tidak memiliki ketelitian yang tinggi ya. Misalkan dia beda-beda atau miring, berbeda dengan 1 cm atau sekian, itu tidak terlalu berpengaruh pada hasil pengerjaannya ya. Namun kita sebagai anak teknik, terutama teknik pemesinan, itu kalau lari dari 1 cm itu sangat berpengaruh dari hasil pengerjaannya. Misalkan apabila adik-adik nanti mendapatkan job membuat bearing atau lahar, apabila lari dari sekian sentimeter, lahar itu tidak akan bisa masuk ya, tidak akan bisa masuk ke dalam lubang atau tempatnya ya. Seperti itu sedikit komentar mengenai alat ukur. Dan alat ukur ini juga bermacam-macam ya, sangat bermacam. Ada alat ukur untuk mengukur berat, ada alat ukur untuk mengukur yang namanya panjang ya, panjang, berat, luas, volume, itu semuanya ada alat ukurnya. Kalau apabila kita ingin mengukur zat cair, dia menggunakan alat gelas ukur ya. Jadi bermacam-macam alat ukur yang bisa digunakan sesuai bidang atau fungsi dan kegunaannya ya. Pengertian alat ukur sebenarnya untuk apa sih? Jadi pengertiannya adalah pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang ditetapkan sebagai satuan. Jadi alat ukur itu memiliki satuannya. Jadi setiap alat ukur itu memiliki satuan, seperti apabila kita ingin mengukur berat, satuannya adalah kilogram atau gram ya, dan sebagainya. Apabila kita ingin mengukur panjang, kita menggunakan meter, sentimeter, milimeter, kilometer ya. Namun ada juga yang kalau misalkan kita kenal di istilah pengukuran tanah, hektometer ya, hektar. Ada juga yang menggunakan kaki atau feet. Nanti kita pelajari bersama perbedaan-perbedaan tersebut ya. Dia menggunakan kaki, feet, berapa feet, berapa sentimeter atau meter. Jadi intinya pengukuran itu membandingkan besaran dengan besaran yang lainnya. Jadi seperti itu. Apabila kalian ditanya apa sebenarnya itu pengukuran, kalian sudah tahu. Jadi pengukuran itu membandingkan besaran dengan besaran yang lain ya. Nah, ini tadi yang kita bahas tentang nilai satuannya atau satuan. Jadi secara global atau internasional itu menetapkan sistem satuan internasional atau SI ya, sistem satuan internasional. Jadi
Jadi kita tidak perlu lagi membuat satuan-satuan sendiri ya. Jadi sudah ada yang namanya satuan internasional secara global. Jadi seluruh negara menggunakan satuan ini sebagai acuan dalam menentukan ukuran baik itu berat, luas, panjang, dan lain-lainnya. Jadi sudah ada acuan atau satuannya. Nah, satuan internasional ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem metrik dan sistem imperial. Sistem metrik diantaranya adalah sistem satuan milimeter, sentimeter, dan kilometer ya. Jadi ini lebih banyak digunakan di Indonesia sistem metrik seperti milimeter, sentimeter, dan kilometer. Selanjutnya sistem satuan imperial, diantaranya adalah yard, inci, kaki, atau feet. Nah, jadi apabila kita mengukur misalkan sesuatu yang panjang, misalkan tanah kita ingin ukur, maka kita menggunakan yang namanya kilometer ya. Maka kita menggunakan kilometer. Sesuatu yang sedang atau tidak terlalu panjang bisa menggunakan sentimeter. Sesuatu yang kecil ya menggunakan milimeter. Nah, ini yard bisa dikatakan berbanding atau setara dengan kilometer ya. Yard, kilometer, inci, sentimeter. Inci bisa sebanding dengan milimeter atau sentimeter. Kaki, sentimeter, dan meter ya. Seperti itu. Jadi satuan internasional itu ada dua ya, sistem metrik sama sistem imperial. Dan sistem imperial ini lebih banyak digunakan di negara-negara Eropa dan Amerika ya. Mereka lebih banyak menggunakan sistem imperial seperti inci atau yard. Jadi kalau misalkan ada benda-benda atau bahan dari luar negeri, kebanyakan menggunakan inci atau feet. Karena kita lihat misalkan pelek mobil itu kan dari luar negeri, dari Jepang misalkan, dia menggunakan inci ya. Kita tidak pernah mendengar ukuran atau diameter pelek mobil bilang sekian senti atau sekian milimeter ya. Kebanyakan menggunakan inci, kayak 20 inci, 17 inci, 21 inci, 22 inci. Tidak ada yang mengatakan sekian sentimeter, sekian milimeter ya. Oke, seperti halnya dengan pipa juga ya. Pipa, baik itu pipa besi maupun pipa plastik, pipa air, dia lebih banyak menggunakan inci ya. Karena mungkin dulu barang impor dari luar negeri, pipanya menggunakan ukuran inci. Jadi karena mungkin sudah tertanam di masyarakat, jadi mungkin orang-orang Indonesia juga sudah menggunakan ukuran inci ya. Mungkin seperti itu. Nah, adapun alat ukur dalam pekerjaan teknik mesin, diantaranya pertama penggaris atau mister baja. Jadi penggaris atau mister baja ini banyak digunakan untuk membuat garis atau membantu kita dalam membuat garis lurus ya, untuk menandai atau membantu kita apabila kita ingin membuat garis untuk jalur potong ya. Jadi lebih banyak kita gunakan untuk menggaris, atau bisa juga kita gunakan untuk mengukur, namun tidak terlalu maksudnya panjangnya tidak terlalu bagaimana ya. Namun
sebenarnya panjang dari Mister Baja ini bermacam-macam. Ada yang ukuran seperti yang kita lihat gambar ini ukuran 30 cm, ada yang 40, ada yang 60, ada yang 50, 70 sampai 1 meter ya. Mungkin pernah kami lihat itu panjangnya sampai 1 meter. Nah, seperti namanya Mister Baja, dia terbuat dari bahan baja ya. Beda dengan mister-mister yang kita gunakan di sekolah dasar SMP, dia terbuat dari plastik. Karena apabila mister tersebut yang terbuat dari plastik atau kita gunakan di perbengkelan atau industri, maka akan cepat rusak ya. Beda dengan mister baja yang tahan banting, kita bisa menggunakannya tentu agak lama ya, bisa gunakan bertahan lama dibanding dengan mister-mister yang lain ya. Selanjutnya penggaris siku. Penggaris siku ini kita berfungsi untuk membuat garis untuk keperluan untuk sudut ya, garis untuk membuat sudut. Maaf ada gangguan sedikit. Ya, selanjutnya penggaris siku ya, berfungsi untuk membantu kita membuat garis untuk keperluan sudut ya, terutama di bengkel-bengkel apabila ingin membuat sebuah benda kerja yang kotak atau ya kotak ya, pasti besi atau bahan pasti akan dipotong sudut ya. Kita menggunakan penggaris ini ya. Penggaris ini dia memiliki sudut 90 derajat dan 45 derajat ya. Jadi apabila kita memotongnya 45 untuk misalkan besi hollow, kita potong 45 dan kita satukan akan membentuk yang namanya sudut 90 derajat dan siku ya. Nah, penggaris siku ini juga kita bisa gunakan untuk mengukur atau mengetahui kerataan sebuah benda kerja. Jadi salah satu ini kita letakkan benda kerjanya di sini, maka kita tempel ini. Apabila di sini ada celah, maka benda kerja itu atau bahan itu tidak rata ya. Ya, mungkin seperti itu saja untuk penggaris siku ya. Selanjutnya meteran pita. Ya, meteran pita ini apabila kita jalan-jalan di sebuah bengkel las, pasti akan menemukan meteran pita ini. Sebenarnya untuk meteran pita ini pasti akan selalu dibawa oleh tukang-tukang las ya. Karena apabila ada sebuah pekerjaan pasti akan langsung diukur ya. Jadi meteran pita ini digunakan untuk mengukur panjang atau luas sebuah area atau benda kerja ya. Jadi kita gunakan meteran ini. Jadi meteran pita ini lebih efisien apabila kita ingin mengukurnya untuk sesuatu yang panjangnya. Beda dengan mister baja tadi sama siku ya. Ukurannya dia itu terbatas, mungkin paling panjang 1 meter atau 30 cm. Beda dengan meteran pita ini, ada yang sampai 7 meter ya atau 10 meter. Jadi mungkin lebih efisien menggunakan meteran pita apabila kita ingin mengukur sesuatu yang panjang. Jangan sampai kita ingin mengukur sesuatu yang panjang, misalkan ukuran area sekitar 6 meter, kita menggunakan mister baja, maka kita akan kewalahan dan mungkin ukurannya tidak terlalu bagus atau presisi ya. Jadi apabila kita ingin mengukur sebuah benda kerja atau area, kita juga harus pintar-pintar memilih alat ukur ya. Berbeda juga apabila kita ingin mengukur sesuatu yang kecil, mungkin kita bisa menggunakan mister baja atau siku.
Mungkin seperti itu. Selanjutnya busur derajat. Teman-teman pasti tidak asing lagi yang namanya busur derajat ya, atau adik-adik sekalian tidak apa tidak asing lagi yang namanya busur derajat. Nah, nah di teknik permesinan juga kita ada yang namanya busur derajat. Nah, namun di teknik permesinan busur derajatnya terbuat dari baja atau besi ya, berbeda dengan busur derajat yang ada di sekolah-sekolah dasar sama sekolah-sekolah SMP. Dia terbuat dari plastik dan dia tidak menggunakan penggaris seperti ini ya, yang ada di busur derajat teknik ini ya. Cara penggunaan busur derajat ini, misalkan kita ingin membuat sebuah kampulas ya. Nah, apabila kita ingin membuat sebuah kampulas, kita menggunakan busur derajat ini karena untuk mengetahui tingkat kemiringan atau sudut dari kampulas itu berapa, maka kita menggunakan busur derajat. Maka kita tinggal letakkan saja benda kerja di sini, di bagian sini ya. Nah, di sini sudutnya, di sini pas sudutnya. Maka di situ akan langsung di sini akan langsung terbaca berapa derajat kemiringan atau sudut yang ada pada kampu tersebut. Jadi seperti itu ya. Mengenai busur derajat ya, cara penggunaannya simple. Kita tinggal simpan benda kerja di sini dan kita sesuaikan kemiringan dari kampu atau benda tersebut ya. Langsung kita bisa mengetahui berapa derajat sudut dari benda kerja tersebut. Selanjutnya jangka bengkok. Sini salah ketik ya. Jangka bengkok dan jangka kaki. Cara penggunaannya hampir sama sebenarnya untuk jangka bengkok dan jangka kaki, namun mungkin fungsinya yang agak berbeda ya. Jangka bengkok ini digunakan untuk mengukur diameter luar dari benda kerja, dan jangka kaki untuk mengukur atau mengetahui nilai diameter dalam dari benda kerja. Jadi jangka kaki dia kakinya agak keluar, menghadap keluar ya, dan jangka bengkok kakinya dia menghadap ke dalam. Sebenarnya masih ada satu lagi jangka, yaitu jangka tusuk ya, jangka tusuk yang kita ciri-cirinya atau ciri-cirinya dia hampir sama dengan jangka-jangka yang biasa kita gunakan di mata pelajaran fisika atau matematika ya. Nah, dia salah satunya ada di sini kakinya ada salah satu yang runcing sebagai titik pusat, dan satunya ada tempat untuk memasang penanda atau pulpennya. Nah, mungkin seperti itu untuk jangka tusuk yang kita gunakan untuk membuat garis atau lingkaran. Nah, pada pengukuran dikenal yang namanya pengukuran yang secara langsung dan tidak langsung ya. Nah, seperti tadi kita menggunakan meteran pita, baik itu dari busur Mister Baja, siku, dia sudah memiliki skalanya tersendiri atau nilainya ya, nilai atau skala tersendiri. Jadi kita langsung bisa membacanya. Nah, berbeda dengan jangka bengkok dan dengan jangka kaki maupun jangka tusuk ya, dia tidak memiliki skala, atau nilai pada di ini di apa namanya, dia ya tidak memiliki nilai atau skala pada jangka bengkok tersebut ya, atau jangka kaki tersebut. Jadi dia polos, tidak ada ukuran atau nilainya. Nah, di situ pada pengukuran sebenarnya dikenal yang namanya pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Nah, pengukuran langsung tadi kita bisa melihat pada apabila kita mengukur menggunakan menggunakan Mister Baja,
ataupun meteran pita. Nah, kita langsung bisa mengetahui nilai atau ukuran dari apa yang kita ukur ya. Jadi itu contoh dari pengukuran langsung. Nah, untuk pengukuran tidak langsung, contohnya seperti ini, jangka bengkok dan jangka kaki. Nah, di sini penggunaannya kita menggunakan jangka bengkok, misalkan jangka bengkok ya. Nah, kita untuk mengukur diameter luar, kita langsung letakkan saja seperti ini. Langsung letakkan saja jangka bengkoknya pada benda kerjanya di ujung-ujung ini, ujung dari jangka bengkok tersebut. Nah, kemudian kita kunci. Setelah dikunci, maka kita letakkan di penggaris atau mister baja untuk mengetahui nilainya. Untuk mengetahui nilainya berapa diameter dari benda tersebut atau pipa tersebut. Nah, maka dari itu yang namanya pengukuran secara tidak langsung ya. Dia membutuhkan alat-alat ukur seperti mister baja untuk mengetahui nilai dari apa yang kita ukur. Ya. Penggunanya hampir sama seperti jangka bengkok ya. Kita meletakkan benda kerja pada ujung batang jangka kaki, kemudian kita kunci dan letakkan di alat ukur mister baja maupun siku ya. Selanjutnya screw fit gauge. Nah, screw fit gauge ini lebih cenderung ke alat ukur untuk mengetahui kedalaman, jarak, kedalaman ulir dari suatu baut ya. Nah, yang ini ada screw ini baut, pitch ini bisa dibilang antara ya. Maksudnya antara ulir satu dengan ulir yang lain, antaranya gauge itu mengukur. Jadi ini cuma kita tinggal letakkan saja ke bautnya. Kalau ulirnya, maksudnya gigi-gigi yang ada pada alat ukur ini sudah pas dengan ulir pada baut, maka kita bisa melihat nilainya ya. Di sini ada nilainya, berarti kita bisa mengetahui bahwa ulir suatu baut ini menggunakan ulir sekian ya. Dan seperti itu. Nah, mungkin juga ada tingkatan-tingkatan kekuatannya juga ya. Apabila kayak ulir yang agak kasar dengan yang halus kan tingkat kekuatannya agak berbeda ya. Dan seperti itu. Selanjutnya dalam alat ukur dikenal juga alat ukur presisi. Presisi maksudnya di sini ya, dia memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi ya. Yang dimaksud dengan presisi, dia harus benar-benar ukurannya pas, bisa dibilang harus pas ya, ukurannya harus pas. Di antara alat-alat ukur presisi ada di antaranya adalah mister geser atau Vernier caliper atau jangka sorong. Nah, jadi alat ukur presisi ada beberapa macam, mister geser atau Vernier caliper atau jangka sorong. Nah, merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda kerja yang presisi atau benda kerja dengan tingkat kepresisian yang tinggi ya. Jadi benar-benar bisa dikatakan ukurannya harus pas sesuai dengan yang tertera di job atau di gambar kerja ya. Karena mengapa? Seperti yang saya tadi bilang, apabila kita membuat as dan kita ingin memasukkan di misalkan bearing ya, maka ukuran as ini harus pas dengan diameter dalam dari bearing. Karena mengapa? Karena jangan sampai ukurannya agak besar dibandingkan dengan lubang atau diameter dalam dari bearing, maka as ini tidak akan bisa masuk ya, tidak akan bisa masuk, dan itu akan menyebabkan kerusakan pada bahan atau benda kerja. Mungkin seperti itu.
Ini bentuk dari Mr. Baja, Mr. Baja, jangka sorong ya. Sebenarnya jangka sorong ini ada beberapa nama atau dikenal dengan beberapa nama. Misalnya ada yang mengenalnya dengan sigma, ada yang mengenalnya dengan jangka sorong, ada yang mengenalnya dengan apa tadi? Werner Caliper, bahasa Inggrisnya Werner Caliper. Nah, di sini bisa kita lihat, nah, ada beberapa bagian pada jangka sorong. Ini rahan untuk mengukur diameter luar ya. Rahan untuk mengukur diameter luar. Dan bagian atas ini rahan untuk mengukur diameter dalam. Dan ini untuk mengukur kedalamannya, mengukur kedalaman suatu benda. Nah, di sini ada tertera skala utama. Jadi skala utamanya itu ada dua satuan ya, ada dua satuan. Ada satuan inci dan ada satuan imperial atau inci, ada satuan milimeter atau metrik ya. Nah, di sini juga di rahan gesernya, di rahan geser ada skala atau angka. Nah, di sini disebut skala nonius ya. Di sini juga ada untuk satuan milimeter dan ada satuan untuk inci ya. Ada satuan inci sama ada satuan milimeter. Jadi ini skala utama pada rahan tetap ya. Ini rahan tetap, skala utama, dan ini rahan geser, skala nonius. Itu saja. Skala ya. Untuk cara penggunaannya ya, cara penggunaannya bagaimana ya? Tunggu ya. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri ini seperti ini ya, jangka sorong atau Mr. Insert. Kita bisa lihat di sini tadi ya, jangka sorong. Di sini ada rahan geser ya. Di sini ada rahan geser yang selalu bergerak. Yang ini tadi untuk mengukur ini diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Ini kedalamannya. Nah, untuk cara penggunaannya atau cara menggunakan pada saat pengukuran. Contohnya kita mengukur diameter luar ya. Kita mengukur diameter luar seperti ini. Kita mengukur diameter luar benda kerja. Nah, diameter luar. Maka yang pertama kita lihat pada skala utamanya ya. Skala utama. Kita lihat dulu di skala utama. Ini skala utama. Kita lihat dulu di skala utama. Berapa titik nolnya berhenti di angka berapa di skala utama ya. Ini titik nolnya berhenti di angka berapa pada skala utama. Nah, contohnya di sini berhenti di angka 18 mm ya. Bisa lihat 18 mm. Nah, bisa lihat 18 mm di skala utama. Titik nol pada skala nonius berhenti di 18 mm. Nah, selanjutnya apabila kita sudah mengetahui skala utamanya, kita pindah ke skala nonius. Skala noniusnya itu kita cari yang sejajar dengan skala utama. Cari skala nonius yang sejajar dengan skala utama, atau berpotongan dengan skala utama, atau yang sejajar dengan skala utama. Nah, kita cari. Nah,
di sini skala naniusnya berhenti di angka 5 ya. Skala naniusnya berhenti di angka 5 yang sejajar antara skala nanius dengan skala utama berhenti di angka 5, berarti 0,05. 0,50 ya. 0,05. 0,50. Nah, kembali kita berarti ukuran tadi 18,0 ditambah dengan 0,50 berarti 18,5 ya. 18,50 seperti itu. Nah, kembali kita di contoh. Ini tadi saya sesuaikan dulu ukurannya 9 koma ya. Seperti yang dicontoh, ukurannya 9 koma ya. 9 koma ya. 9 koma. Maka pertama-tama kita lihat dulu di skala utamanya ya. Skala utama. Kita lihat dulu di skala utama ini, yang bagian atas ya. Yang bagian atas berapa titik nolnya berhenti di angka berapa? Titik nol pada skala nanius berhenti di angka berapa? Maka kita hitung dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka skala utamanya adalah 9 mm atau 9,0 mm. Nah, skala utamanya 9. Nah, selanjutnya kita lihat di skala nanius. Skala naniusnya sejajar dengan kita lihat di skala nanius dia sejajar di bagian mana? Yang sejajar antara di skala utama ya. Yang sejajar skala utama dengan skala nanius. Nah, di sini kita dapatkan yang sejajar adalah 1, 2, 3. 3 ya. Ya, angka 3 pada skala nanius. Maka di sini kita kalikan 3 kali ini tingkat ketelitiannya 0,05. 3 kali 0,5 adalah 0,15. Kemudian kita tambah saja antara skala utama dengan skala nanius. 9 tambah 0,15 adalah 9,15 mm ya. Perlu kita ketahui juga untuk konversi satuan. Nah, ini apabila di sini tertera 10 mm berarti 1 cm ya. Di sini 20 mm 2 cm, 30 mm 3 cm. Jadi perbandingannya adalah 1 cm adalah 10 mm ya. Jadi jangan sampai kita ditanya nanti atau di luar 10 cm berapa milimeter? Berapa milimeter kalau 10 cm? Dan sampai kita pergi menghitung lagi nih ya. Kita ambil Mister Baja, kemudian kita menghitungnya sendiri. Ya, jangan sampai kita kalau sudah atau kita tidak mengetahui konversi satuan, kalau kita ditanya tadi seperti 2 cm berapa milimeter, maka kita kalau kita tidak tahu maka kita berinisiatif pergi mengambil Mister Baja, malah kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, itu lama ya, lama lagi dan repot juga. Mungkin seperti itu tadi untuk pembacaan atau penggunaan pengukuran pada jangka sorong. Nah, ini tadi kita gunakan untuk pengukuran diameter luar. Selanjutnya kita posisi pada saat ingin mengukur diameter dalamnya, maka dulu saya perbesar. Nah,
Kalau untuk menggunakan penggunaannya untuk mengukur diameter dalam, kita gunakan rahan bagian atas ya. Rahan bagian atas ini untuk mengukur diameter dalam. Contohnya seperti ini, apabila kita ingin mengukur diameter dalam, kita tinggal masukkan saja di diameter dalamnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita membaca skala pada skala utama dan skala nonis, kemudian kita tambah nilai tersebut ya, maka kita akan mendapatkan nilai dari diameter dalam benda ini ya. Kemudian untuk mengukur diameter kedalaman suatu benda, contohnya untuk mengukur kedalaman berapa kedalaman dari benda ini, langsung saja kita ukur saja sampai mentok seperti ini ya. Kita gunakan bagian ekor pada bagian bawah ini untuk mengukur kedalaman. Langsung saja kita gunakan seperti ini ya. Nah, kemudian kita kembali lagi membaca berapa nilai skala utama dan skala nonis. Nah, oke, seperti itu untuk penggunaan jangka sorong untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman sebuah benda ya. Nah, selanjutnya mikrometer. Nah, mikrometer sama, dia adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur benda kerja yang memiliki tingkat ketelitian atau kepresisian yang tinggi ya. Bisa dibilang kalau untuk mikrometer, namanya saja mikro, untuk mengukur sesuatu yang kecil ya, mengukur benda-benda yang kecil. Jadi tingkat ketelitiannya pasti lebih tinggi ya. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian atau kita bisa lihat ini seperti ini bentuk dari mikrometer ya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, di sini ada poros tetap. Seperti halnya tadi pada jangka sorong, dia ada rahan tetap ya. Di sini ada namanya poros tetap, ini poros geser. Jadi ini dia yang bergerak naik turun ya pada mikrometer. Beda tadi sama jangka sorong, dia ada rahan geser namanya ya. Rahan geser. Di sini ada skala utama, skala Nanius. Nah, ini pemutar untuk memutar poros geser ini. Apabila kita putar pemutar ini atau bagian ini, maka poros geser yang akan bergerak naik turun ya, sesuai dengan ukuran pada ukuran benda kerja yang ingin kita ukur. Sebenarnya cara pembacaannya sama ya, hampir sama dengan ini, dengan apa namanya, skala jangka sorong. Tadi saya lupa tadi jelaskan sedikit sebenarnya di jangka sorong. Namun kita jelaskan saja di sini ya, di mikrometer. Nah, di misalkan kita mendapat atau menjepit benda kerja di sini di antara para poros tetap dengan poros geser. Kemudian kita mendapatkan nilai seperti ini ya. Kemudian kita lihat dulu di skala utamanya. Skala utama menunjukkan skala nilai berapa. Di sini menunjukkan nilai 5,00 mm ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di skala Nanius. Skala Nanius yang sejajar dengan garis ini ya. Sejajar dengan garis ini, kita lihat. Nah, di sini menunjukkan 0,10 mm. Kemudian kita langsung tambah saja antara skala utama dengan skala Nanius atau skala putar di saya lebih skala Nanius. Maka mendapatkan nilai 5,10 mm ya. Seperti itu. Ada sedikit tadi saya lupa. Nah, untuk memudahkan sebenarnya kita untuk mendapatkan ini angka 0,15 ini, apabila kita
sudah mendapatkan skala utama, saya biasanya sebenarnya membaca seperti ini untuk skala Nonius: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Saya sebenarnya lebih banyak menggunakan metode seperti itu ya untuk pembacaan skala Nonius 0,05. Nah, adik-adik atau teman-teman mau menggunakan seperti apa, bisa juga seperti ini tadi: 1, 2, 3. Nah, 3 kali 0,5 sama dengan 0,15, seperti itu ya. Nah, terserah mau menggunakan atau yang nyaman digunakan yang mana. Selanjutnya alat ukur presisi dial indikator ya, berfungsi untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan terjadi. Jadi dial indikator ini lebih untuk mengukur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada poros sebenarnya ya. Pada poros sebenarnya poros itu berputarnya apakah memang sudah loss atau longgar, tidak berputar, maksudnya poros itu tidak berputar dengan baik maksudnya ya. Maka kita gunakan yang namanya dial indikator. Dial indikator itu seperti ini ya. Bisa digunakan untuk mengukur pada bidang datar, bulat, atau permukaan lengkung. Tapi saya lebih banyak saya lihat penggunanya untuk mengukur atau digunakan pada pengukuran poros ya, poros yang bergerak ya. Nah, di kami waktu masih menuntut ilmu ya di perguruan tinggi, dial indikator ini lebih banyak digunakan apabila kita melakukan penyetelan pada cekam rahan 4 pada mesin bubut ya. Jadi kita menggunakan dial indikator ini untuk menentukan titik poros benda kerja ya, titik poros atau titik pusat benda kerja. Nah, biasa juga kita gunakan juga untuk penyetelan atau ingin mengetahui kondisi bearing ya, kondisi bearing sebuah sebuah poros atau as. Misalkan gearbox ya, gearbox apabila poros tersebut sudah putarannya tidak tetap atau terjadi gelombang pada saat putaran, maka kita harus lihat kondisi bearingnya bagaimana, apa bearingnya sudah kalah atau bagaimana. Nah, maka kita gunakan ini dial indikator ini untuk mengetahui kondisi bearing tersebut ya. Ini salah satu contohnya saja. Sebenarnya banyak yang kita bisa gunakan untuk dial indikator ini. Ini contoh saja untuk misalkan kita untuk mengetahui putaran poros ya. Nah, di sini ada beberapa indikator atau beberapa bagian. Ini outer ring. Ini sebenarnya bisa berputar ya. Ini bisa berputar untuk kita menyesuaikan titik jarum ini dengan titik nolnya. Jadi apabila kita misalkan jarumnya ini di sini, maka titik nolnya di sini, maka kita bisa putar ini, maka nolnya akan pindah ke sini ya. Kita bisa putar nolnya pindah ke sini. Di sini ada jarum pendek penghitung putaran, jarum panjang atau jarum petunjuk. Di sini ada bidang sentuh. Jadi ini yang memiliki sensitivitas yang sangat tinggi ya. Sedikit bergerak saja jarumnya pasti akan berputar ya. Nah, di saat jarum ini kita letakkan di poros yang berputar, apabila jarum ini misalkan poros itu tidak konstan ya, tidak konstannya pada saat putarannya, maka pasti akan jarum ini akan bergerak atau
Di situ kita bisa mengetahui pasti ada penyimpangan pada proses putaran poros tersebut ya. Nah, di sini ada magnetik. Jadi ini dilengkapi dengan magnet supaya ini tidak bergerak ya, supaya apa ini bidang satunya tidak bergerak dan pengukuran kita tidak lari-lari ya, atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada magnetic switch, batang penyangga, ini Gauge bem lock. Jadi benar-benar pada batang atau tubuh pada dial indikator ini ya sangat harus benar-benar kuat ya, karena jangan sampai dial indikatornya lemah atau tidak kuat, maka menyebabkan dial indikator ini bergerak atau dapat dapat menyebabkan pengukuran kita tidak presisi ya. Nah, jadi dari magnetiknya, dari ini pengunci-pengunci ini harus benar-benar kuat supaya pengukuran kita presisi. Dan untuk penggunaannya nanti kami kirimkan videonya untuk penggunaan dial indikator ini, karena untuk penjelasannya mungkin agak penjelasan cara penggunaannya mungkin agak kami tidak bisa terlalu panjang. Maka nanti kami kirimkan video terpisah ya untuk penjelasan penggunaan dial indikator ini. Kalau untuk penggunaan mikrometer tadi sama jangka sorong, saya kira sudah paham ya, karena cuma untuk menentukan skala utama dan skala minus. Namun ini butuh penjelasannya yang lebih detail lagi. Ya, iya. Terima kasih. Mungkin sampai di sini saja untuk materi pekan ini, atau materi penggunaan alat ukur pada teknik permesinan. Kalau untuk tugasnya nanti kami kirimkan terpisah juga ya, karena saya lihat kebanyakan apabila dikirim secara langsung soalnya, bukan di materi atau akhir materi, saya lihat siswa lebih tanggap ya untuk mengerjakan tugasnya apabila dikirim terpisah. Makanya kami kirim terpisah saja untuk tugasnya. Tugas 5 ya, tugas 5 untuk mata pelajaran pengetahuan dasar teknik mesin atau PDTM. Mungkin selanjutnya untuk materinya kita pindah lagi ke penggunaan alat-alat perkakas kalau tidak salah ya, penggunaan alat perkakas. Nah, mungkin sekian, tidak panjang lebar, kita tutup saja dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.